Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Kiki Imam Sujono. Selamat pagi, Pak. Pagi. Beliau Mas adalah Marsono. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Tentu di beberapa tahun belakangan disibukkan dengan adanya pandemi COVID-19, tapi hari ini kita tidak membahas atau bicara soal pandemi. Kita cooling down dulu lah. Siap. Kita justru akan bicara soal HIV AIDS yang tentunya mungkin di era tahun 90-an berapa sampai 2000 itu menjadi cukup jadi pembahasan juga di masyarakat karena menjadi salah satu penyakit yang termasuk penyebab kematian yang lumayan besar juga di dunia ya Pak ya. Siap. Nah, tentunya nanti di tanggal 1 Desember merupakan hari AIDS sedunia. Kita pengen juga berbicara, diskusi tentang HIV AIDS ini khususnya di Kabupaten Bulungan, Pak Imam. Siap. Pak Imam mungkin juga biar masyarakat atau tribuner paham tahu sebenarnya HIV AIDS itu apa sih, Pak? Siap. Jenis makanan apa atau apalah biar tahu. Ya. Gimana, Pak? Baik, terima kasih. Mas Marsono aja biar kelihatan Siap, muda ya. muda. Tapi memang masih muda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh penikmat Tribuner gitu ya. Ya, hari ini kita membicarakan HIV/AIDS. Iya. Ini memang momen ya Pak ya. Iya. Pas momentum yang pas, jadi di tanggal 1 Desember besok itu kita seluruh dunia Pak. Ya. Kita seluruh dunia itu lagi memperingati Hari AIDS sedunia. Ya. Kalau biasanya kita memperingati hari tertentu itu dengan euforia, dengan senang-senang. Tapi mudah-mudahan kalau yang 1 Desember itu kita turun ke jalan, kita kasih selebaran, kita momen seperti ini, misalkan wawancara kita, ini mudah-mudahan menjadi momentum bahwa ini menjadi peringatan kita semua bahwa yang Bapak sampaikan tadi, apakah itu HIV AIDS ya? Sebetulnya HIV dan AIDS itu suatu hal yang berbeda. Ya. Kalau kita bicara HIV itu virusnya sebetulnya. Okay. Ya. Virusnya. Kalau AIDS itu adalah tanda-tanda sebetulnya. Tanda-tanda orang yang sudah terkena virus. Okay. Saya tidak menceritakan secara detail karena barangkali konsumsi pembicaraan hari ini, diskusi hari ini, semua kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa, biar saya menjelaskannya secara sederhana, secara umum. Jadi bahwa HIV itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh orang dan itu ada medianya kalau tertular ya. Ada sarana bisa kena itu jadi kalau virus HIV itu masuk ke tubuh seseorang, itu ada yang melalui prosesnya baik-baik, enak-enak dan tidak enak. Jadi gini, di kalangan masyarakat sebagian besar yang sudah tahu HIV itu seringkali kita sebut saja ODA ya, orang dengan HIV ya. Itu orang yang terpapar oleh virus HIV. Itu biasanya dikonotasikan, dihubung-hubungkan bahwa perilaku masa lalunya tidak baik. Saya luruskan di sini bahwa belum tentu. Orang yang terpapar HIV itu belum tentu masa lalunya tidak baik. Ya, karena penyebabnya itu macam-macam ya. Kalau ada yang salah satunya memang hubungan seks bebas, hubungan seks bebas. Kalau hubungan seks bebas otomatis tidak bagus ya. Kemudian hubungan laki-laki dengan laki-laki, kemudian hubungan perempuan dengan perempuan. Nah, ini kan tidak bagus.
Nah, ini dari hubungan seks bebas. Ya. Makanya kalau menjaga biar tidak terkena HIV, cukup satu pasangan. Kuncinya di setiap kawan, setiap pasangan. Gitu masalah. Ya. Kemudian kan juga kalau tidak salah, misalkan melalui jalur jarum suntik, betul. Ya, betul. Ya. Nah, jarum suntik ini ada yang negatif, ada yang positif juga. Kalau yang negatif, orang yang kena HIV dengan media atau tertularnya melalui jarum suntik ini, kebanyakan itu penasun. Nah, penasun itu teman-teman yang pecandu narkoba dengan jarum suntik. Karena apa? Biar irit, kesetiakawanannya bagus, sama-sama pecandu narkoba, gonta-ganti Pak. Ya. Habis Bapak pakai, gantian. Saya pakai. Kalau kebetulan Bapak ada HIV, otomatis kan tertular ke saya. Itu yang negatif. Tapi ada yang positif juga. Positifnya begini, seseorang yang terkena melalui jarum suntik itu, contoh petugas saya Pak. Petugas saya misalkan, ya kita tidak tahu ya, karena orang yang terkena HIV itu dari sisi fisik itu tidak kelihatan. Nah, barangkali dia lagi melakukan tindakan pembedahan atau yang lainnya, begitu melakukan suntikan misalkan bius atau yang lain, secara tidak sengaja tertusuk jarum. Nah, ini nanti bisa terpapar juga Pak. Jadi gitu. Jadi kan ini juga artinya biar masyarakat juga paham penularan itu tidak misalkan lewat udara atau enggak, juga paham juga Pak ya. Nanti saya jelaskan benar. Mana yang bisa menularkan, mana yang enggak. Ini biar tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi keresahan Pak. Iya, betul. Ini juga menyangkut tadi sampaikan Pak Imam soal ODA. Jangan sampai orang ODA ini harus dipinggirkan di lingkungan masyarakat. Betul. Oke Pak, nah kalau kita bicara soal Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sejauh ini berapa besar yang terdata di Dinas Kesehatan? Ya, Pak, kasus tidak banyak, tapi banyak. Jadi cukup banyak Pak kita yang masih bertahan, yang masih kita obatin, obat antivirus Pak ya. Jadi saya jelaskan kembali ini biar bahwa orang yang terkena, sudah terpapar virus HIV, apalagi sudah ke AIDS ya, ini seumur hidupnya dia harus menggunakan obat antivirus. Tidak bisa sembuh. Itu makanya HIV ini termasuk yang berbahaya. Kalau bisa dihindari, karena belum ada obatnya sampai sekarang. Ya. Tadi apa pertanyaannya, lupa saya. Data. Data ya. Sih yang di Bulungan ini cukup lumayan banyak Pak. Jadi kalau dari awal sudah 200-an lebih ya, 200-an lebih. Tapi kan kalau yang sekarang ada yang udah meninggal Pak, ada yang pindah ya. Kalau mohon maaf ya, kalau sebagian yang ODA, yang berperilaku kurang bagus, wanita tunasusila, itu kan pindah-pindah Pak. 2 bulan di sini, nanti sudah mulai sepi, pindah ke Tarakan, pindah ke Berau. Nah, makanya data HIV ini juga tidak bisa permanen. Tapi yang jelas gini, HIV, kasus HIV AIDS itu jumlahnya itu seperti fenomena gunung es. Ya, itu yang sering disampaikan di masyarakat. Kerucut, kelihatan sedikit. Sekarang barangkali hanya 30 sekian orang di Bulungan. Tetapi kita tidak tahu karena tadi tidak tampak. Kalau orang bisulan kelihatan bendol, ya kan Pak? Kalau orang alergi bisa kelihatan tanda-tanda gatal atau misalkan orang kena COVID-19 atau TB, itu tanda-tandanya khas sekali sesak. Kalau ini tidak kelihatan, kecuali nanti sudah AIDS Pak. Gitu. Karena kan kalau tidak salah ini yang
makan itu kan kekebalan Pak ya. Betul. Jadi kita serang HIV Betul. berarti orang kan Betul. kekebalan kan menurun, G. akhirnya G. hilang gitu. Jadi HIV itu virusnya menyerang pertahanan tubuh kita. Jadi yang diserang itu pertahanan tubuh. Jadi kalau ibarat negara, yang diserang pertama itu tentaranya. Tentaranya ditembakin Pak. Kalau di tubuh kita, pertahanan tubuh kita itu dilemahkan. Dengan dilemahkannya inilah maka penyakit-penyakit lain seperti TB, kemudian DM, diabetes mellitus sel kencing manis, kemudian alergi, diare, itu gampang masuk. Sebetulnya penderita HIV itu meninggalnya bukan karena virusnya, karena penyakit. jadi karena pertahanan tubuh kita diserang, akhirnya diare. Diarenya enggak, kalau kita diare paling sehari 2 hari minum obat hilang. Ini berkepanjangan. Kalau ini panjang. Kemudian TB-nya ini TB HIV namanya. Itu susah disembuhkan, Pak. Nggak bisa disembuhkan. Kemudian kalau misalkan ada orang biasa sariawan Pak ya. Iya. Kalau Bapak, saya sariawan 1-2. 2 aja sudah membuat repot makan. Ini namanya guma. Jadi kalau HIV itu hampir seluruh mulutnya. Jadi seluruh mulutnya itu ada sariawan dan itu sulit sembuh. Artinya begitu orang yang terpapar HIV ini begitu kena penyakit itu pasti akan susah sembuh dan pasti akan semakin parah. Nah tentunya ini dengan ada ODA ini Pak, kan tadi sampaikan bahwa ada semacam obat lah ibaratnya kayak antivirus lah. Nah itu ibaratnya kalau emang rutin dilakukan, pola hidup sehat juga, itu memperpanjang atau memungkinkan untuk bisa bertahan hidup. Banyak, jadi kita bisa sehat ya, Pak. Yang kita lakukan pengobatan ya sampai saat ini, profesinya apapun, dari profesi yang negatif maupun profesinya yang bagus-bagus, itu yang ARV-nya, obat antivirusnya itu diminum diminum disiplin, sampai sekarang masih bertahan. Oke, artinya juga pemahaman masyarakat bahwa orang yang terpapar HIV itu bukan akhir segalanya. Kalau artinya kalau secara rutin tadi obat antivirusnya dikonsumsi, pola hidup sehat juga, ya insya Allah namanya hidup kan tetap di atas yang menentukan Pak. Nah sekarang kembali ke program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Pak. Apa sih yang sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus terhadap ODA apa Pak? Betul. Jadi Pak, Mas lah biar mudah. Ya Mas. Jadi sudah Pak Mas lagi. Oke. Jadi kalau kita bicara apa yang dilakukan Dinas Kesehatan, kita secara periodik Pak, melalui media apa saja, baik secara langsung maupun wawancara seperti ini, TVRI, melalui sekarang WA, IG, media sosial lah. Ya, ini kita berikan pemahaman ke masyarakat apa sih itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, kemudian obatnya seperti apa, ya itu sudah kita lakukan. Satu lagi, tidak perlu khawatir. Jadi kita sudah mempersiapkan obat. Obat ini dari pusat, obat itu gratis. Nah, kemudian satu yang sudah dia positif HIV, kita sebut ODA, itu kita rahasiakan. Jadi memang ada aturannya Pak bahwa ODA ini kita harus lindungi, tidak boleh kita kucilkan. Kemudian mengambil obatnya pun juga tidak akan orang tahu ya. Nah, satu lagi yang tadi yang kita lakukan, kita membentuk komunitas sama-sama ODA ya, sama-sama ODA yang ini saling ini Pak, kasih support terutama.
satu permasalahan ketika seseorang divonis positif, itu pasti saat itu merasa dia akan kiamat, Pak. Iya, iya. Jadi saat itulah dia akan merasa kiamat karena selesailah sudah itu. Tapi perlu saya jelaskan, jika keluarga kita, teman-teman kita yang nanti seandainya, mudah-mudahan tidak ada lagi, kalau seandainya misalkan terpapar bukan karena hubungan seks, bukan karena narkotik dengan jarum, hanya karena kecelakaan, itu bahwa HIV/AIDS ini ada obatnya. Kalau diminum secara rutin, kemudian perilaku sehat yang sudah kita lakukan perawatan sampai sekarang, ini masih selamat, masih bisa berkarya, masih bisa sosialisasi kemana-mana, masih bisa produktif. Nah, seperti itu, Pak. Itu kan biasanya kan ada juga kayak volunteer, relawan. Ya, itu termasuk tadi. kan ODA pun ada yang memberanikan diri. Ada. Speak up kan, Pak ya? Ada. Nggak perlu biasanya dirahasiakan karena dia memang tadi menunjukkan bahwa ODA itu juga bisa eksis. Betul, tetap bisa sehat. berkarya. Oke, Pak. Nah, kalau di 1 Desember nanti nih, ya, ini kan hari AIDS, apa yang akan dilakukan atau digelar di Siap. kesehatan? Biasanya Dinas Kesehatan kan turun, Pak. Besok, cuman ini kan Bulungan juga lagi naik ya. Naik lagi. COVID-19 lagi naik. Jadi memang kita besok rencananya sih di bukan Car Free Day ya, di Tebukayang. suasana Tebukayang itu ya. Kalau dulu kita selalu di tanggal 1 itu, Pak, membagikan bunga atau leaflet, kemudian membagikan itu malam biasa kayak Pak, lilin malam-malam itu kan. Ya, ada renungan segala macam. Kalau renungan biasanya sama ini, Pak, grup kita. Oke. Udah. Tapi nggak perlu saya nanti mana nanti Bapak nyari. Kami biasanya renungan gitu ya. Kita sama-sama yang penderita ini biar ada support juga, Pak. Jadi momen ini biar ada flashback ke belakang ya. Kalau yang ada kisah yang tidak bagus, mudah-mudahan ini saling support. Betul. Ya, dengan tadi, Pak, kita ada grup. Dan rumah sakit kan ada juga masih khusus, Pak ya. Rumah sakit khusus. Tapi kalau khusus. Biasanya begini, Pak, ini kan kalau ODA betul-betul kita lindungi ya. Saya buka poli-poli di puskesmas, di rumah sakit itu, orang umum tidak akan tahu bahwa di situ ada itu penanganan penanganan HIV/AIDS. Jadi betul-betul kita kasih yang paling istimewa. Waktu ngasih obat mereka tidak tahu. Waktu kita screening, waktu kita tahu juga. tatap muka orang lain juga tidak tahu. Pak, kalau dilihat dari perkembangannya atau dari tahun ke tahun, peningkatannya cukup signifikan atau? Signifikan. Jadi kalau saya lihat, memang paling banyak itu yang diakibatkan oleh hubungan bebas. Yang paling banyak. Yang kedua, sekarang lagi tren itu LSL, laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Itu paling banyak. Ya, kalau yang dikenal masyarakat homoseks lah, gitu. Itu yang paling banyak, Pak. Pola-pola menyimpang itu ya, Pak, yang siap, betul. Oke. Nah, salah satunya kan tadi, Pak, soal hubungan bebas nih. Di beberapa daerah kan sudah lokalisasi ditutup, atau yang sudah ada tadi masif misalkan kampanye kondom, kita nggak perlu ini sesuatu yang edukasi lah. Itu gimana, Pak? Betul, Pak. Kami punya tim namanya VCT Mobile, ya, VCT Mobile. VCT Mobile itu teman-teman yang bertugas untuk penanganan HIV/AIDS. Jadi kalau Bapak ngafalin gitu, ada anggota kami yang sering berkunjung ke tempat karaoke, kemudian ke lokalisasi,
kami sebutnya hotspot biar lebih halus lah ya. Jadi biar biar tidak terlalu inilah ya, nanti bapak-bapak yang kebetulan punya usaha karaoke nanti takut ini ya. Tapi tempat-tempat tertentu kami hafal, memang yang buka seperti itu ya, ada tenda birunya. Itu Pak, kami dinas kesehatan bukan mempunyai kapasitas untuk menghentikan itu. Ya, karena bukan. Ya, itu saya luruskan. Kami tidak punya tugas untuk menghentikan lokalisasi dan lain sebagainya. Ya. Tugas kami bagaimana pencegahan HIV ini biar berjalan dengan bagus. Bukan berarti kami mendukung kegiatan mereka, bukan. Tapi tugas saya bagaimana orang yang sudah terkena HIV ini tidak menularkan ke yang lain. Kami rutin Pak, 1 bulan sekali datang ke mereka, bagi kondom, penyuntikan, suntik kalau yang memang ini antivirus, yang tadi obat tadi kita kasih ke sana, kita penyuluhan di sana. Jadi sekali lagi kami bukan menghalalkan mereka buka itu, tapi tugas saya itu bagaimana penyakit menular ini nggak menularkan yang lain. Oke. Jadi gitu. Kalau dulu kan apakah sih masih juga berlaku Pak yang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS? Masih. Di sini ya? Ada KPAD namanya. KPAD ya. Komisi Penanggulangan HIV daerah masih ada. Oke. Mungkin terakhir Pak Imam, ini juga biar sekaligus edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih yang harus dihindari oleh masyarakat? Kalau memang tadi memang terpapar, apa yang harus dilakukan? Baik. Sehingga bahwa ODA ini bukan sesuatu yang beratnya udah kiamat lah. Iya. Gimana? Silakan Pak Imam. Baik. Untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan diskusi kami ini, satu, orang yang terkena ODA itu tidak semua punya sejarah hitam. Bisa juga dia orang kesehatan, bisa juga dia kecelakaan. Orang baik-baik lah. Orang baik-baik juga. Kata kuncinya, mari kita lindungi ODA. Mereka perlu pendampingan, jangan dikucilkan. Nah, support dia biar bisa produktif, bisa sosialisasi. Nggak usah takut dengan ODA. Ada beberapa yang tidak menularkan. Kalau makan bersama, salaman, berpelukan, bahkan ciuman pun itu bukan menularkan ya. Ciuman itu enggak, kecuali ciuman yang berdarah-darah. Karena ini penularannya lewat darah, Pak. Lewat darah, lewat sperma. Jadi kalau ciuman pun itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak boleh dilakukan juga. Iya, jangan. Ciuman sama pasangannya. Jadi kemudian yang harus kita jaga, setia terhadap pasangan kita. Satu istri. Kalau mau poligami, boleh. Ya monggo silakan, saya tidak menyuruh, tidak melarang. Tapi ini memang betul-betul tidak bukan ODA ya. Kemudian satu lagi, kita harus dalam hal ini penanganan HIV/AIDS ini kita nggak bisa sendirian, Pak. Betul. Ini bukan hanya tugasnya dinas kesehatan saja. Kita harus bekerja sama. Antum kesini ini diskusi ini juga lagi sosialisasi HIV/AIDS. Kemudian agama, ya, para tokoh agama kita tidak serta-merta juga langsung ODA kamu haram, kamu masuk neraka. Mereka perlu dikawal, perlu disupport. Kita kembalikan kalau memang ada masa lalu yang tidak bagus, ayo kita ajak ke arah yang lebih bagus. Satu yang terakhir barangkali, teman-teman sekalian, mudah-mudahan momentum besok 1 Desember ini menjadi peringatan kita semua bahwa penyakit HIV itu penyakit menular yang belum ada obatnya. Dan ini termasuk 10 besar pembunuh. Silent, dia tidak kelihatan. Banyak yang kami makamkan, orang lain tidak tahu bahwa ini HIV.
Jadi seperti itu. Karena ini berbahaya, yaitu tadi yang saya sarankan, hati-hati. Hati-hati. Semakin kita hati-hati, insya Allah kita tidak akan ketular HIV. Ya, itulah Tribuner yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa tugas dinas kesehatan yang luar biasa berat. Kalau tidak hanya pandemi COVID-19, Udah, Pak. ternyata tadi HIV AIDS, bahkan DBD juga perlu juga diwaspadai juga oleh masyarakat. Dan ini momen 1 Desember ini menjadi momen memperingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa gimana kita menjaga pola hidup sehat, Betul. pola hubungan sehat juga, dan tentunya juga peran keluarga, Pak ya. Siap. Oke. Dan sekali lagi, jangan dikucilkan ODA. Itulah bagian dari masyarakat yang sama-sama harus kita dampingi. Ya, kita jaga. Punya hak juga untuk hidup eksis di lingkungan masyarakat. Terima kasih Pak Dr. Gigi Imam Sujono yang luar Siap. biasa tausiahnya. Diskusi aja ini. Semoga bermanfaat. Next nanti kita akan diskusi soal yang lain. Siap. Karena kesehatan ini memang penting Banyak. bagi masyarakat Nggih. kita. Dari dalam kandungan sampai dalam Betul, Pak. dalam bumi. Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.